Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan saya akan mempresentasikan mengenai hukum jaminan sebagai tugas akhir yang dimana saya sendiri, Siti Aisyah Widesta, beserta rekan saya Alia Nazara dan Olivia Khairunisa. Selamat menyaksikan. Pengertian hukum jaminan. Hukum jaminan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur, di mana debitur memberikan jaminan sebagai bentuk kepastian atas pelunasan utang. Keberadaan jaminan bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur apabila terjadi uang prestasi. Selanjutnya, ada dasar hukum. Dasar hukum jaminan terdapat dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi utangnya. Selain itu, terdapat peraturan khusus melalui Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Secara umum, jaminan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Pembagian ini didasarkan pada objek yang dijadikan sebagai jaminan. Jaminan perorangan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih jaminan perorangan itu apa? Nah, jaminan perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk menanggung kewajibannya debitur. Contohnya itu penanggungan atau mortgage. Nah, jaminan ini itu tidak melekat pada benda tertentu dan bergantungnya itu pada perjanjian pokok. Selanjutnya, ada jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang melekat pada satu benda tertentu. Jaminan ini bersifat absolut, memberikan hak preferen, serta mengikuti objek jaminan tersebut kemanapun berpindahnya. Selanjutnya ada jenis kebendaan. Nah, jenis kebendaan itu ada beberapa bentuk nih. Bentuknya itu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum Indonesia antara lain seperti gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Hak tanggungan itu jaminan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah. Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan memiliki sifat memberikan kedudukan yang diutamakan kepada si kreditur. Selanjutnya ada jaminan fidusia. Nah, jaminan fidusia itu jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Jaminan ini tuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan banyak digunakan dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor. Selanjutnya kita akan lihat perbandingannya. Perbedaan utama antara hak tanggungan dan fidusia terletak pada objek jaminannya. Hak tanggungan digunakan untuk tanah, sedangkan fidusia digunakan untuk benda bergerak. Selain itu, prosedur pembuatannya juga berbeda. Selanjutnya, eksekusi jaminan. Apabila debitur melakukan uang prestasi, kreditur berhak mengeksekusi jaminan melalui parate eksekusi, penjualan melalui lelang, atau berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan. Selanjutnya akan ada contoh kasusnya. Sebagai contoh, dalam pembiayaan kendaraan bermotor, apabila debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran cicilan, maka kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum jaminan memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, khususnya dalam hubungan hutang piutang. Jaminan kebendaan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kreditur. Sekian presentasi mengenai hukum jaminan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.